warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wat tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsyadana ila sabili rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was sam'i wa ta'ah. Wa qala al ulama taqwal ila madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Taqwal ila madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Wattiba'u ahwa rasul syari habaila. Yang Al-Fakir hormati, yang kita hormati, semoga beliau selalu dimuliakan oleh Allah. Pamirsa Bapak Haji Abdurrahman SE beserta ibu dan keluarga, dengan tiada bosan-bosan kita mendoakan beliau, semoga beliau dan keluarga oleh Allah selalu disehatkan jasmani rohaninya, johir batinnya, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala doa-doanya, putra-putrinya, cucu-cucunya Allah jadikan putra-putri yang salih dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang Al-Fakir hormati para asatid, bil khusus pangersa Ustadz Mamat Hidayat dari Sukamakmur, juga Ustadz Syukur yang tadi telah memimpin pembacaan Maulid Ad-Dibai beserta rombongannya tim Hadroh As-Sukriyah dari Sampoera Jaya Mulia Serang Baru Bekasi. Juga yang saya hormati para sesepuh
para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, jamaah Majlis Zikir Al-Hayat, pimpinan pangersa Bapak Haji Abdurrahman SE, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu secara keseluruhan. Namun kendati pun demikian, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang hadir di Majlis Zikir Al-Hayat yang dimuliakan oleh Allah. Rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, sekaligus menjauhi larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah mensyiarkan ajaran Islam dengan memakmurkan, dengan meramaikan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fakir tidak lupa mengucapkan selamat menyimak kepada saudara-saudara kita yang sedang menyimak di Padang. Di mana Padang, sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya, panjang umur, barokah rezekinya, amin. Dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Ahad sebulan yang lalu Al-Fakir sempat menyampaikan tentang 4 perkara yang dibutuhkan amal. Mungkin para jamaah masih ingat ya, waktu itu saya sudah menyampaikan 2 poin. Poin yang pertama adalah amal butuh niat. Yang kedua, amal butuh ilmu. Nah, yang ketiga, amal itu butuh sabar. Artinya, dalam melakukan berbagai macam amal kebaikan, dalam melakukan berbagai macam amal soleh, dalam melakukan ibadah kepada Allah, itu butuh kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, maka amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan bisa menjadi berantakan. Contoh, puasa butuh sabar. Kalau enggak sabar, belum maghrib udah buka. Berarti puasa itu melatih kesabaran. Walaupun makanan yang ada di rumah kita makanan yang halal, minuman yang halal, tapi oleh karena belum maghrib kita enggak berani menyentuh itu makanan, kita enggak berani menyentuh itu minuman. Jangankan memakannya, jangankan meminumnya, menyentuhnya saja kita enggak mau karena kita lagi puasa. Sabar kalau belum waktunya tiba. Ibadah apapun butuh kesabaran. Dan di dalam kitab diterangkan bahwa as-sabru salah satu, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabrun alal musibah, sabar atas musibah yang menimpa diri kita. Yang kedua, wasabrun ala ta'ah,
sabar dalam menjalankan ketaatan terhadap perintah Allah. Yang ketiga, wasabrun anil maksiat. Yang ketiga, sabar dari menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Paman sobaru alal musibati, maka barang siapa yang mampu bersobar atas musibah yang menimpa dirinya, kutiba lahu salasumi'ati darajatin, maka ditetapkan baginya 300 derajat. Masya Allah. Ma baina kulli darajataini, jarak di antara 2 derajat adalah kama bainas samai wal ardi, bagaikan jarak antara langit dan bumi. Sedangkan ini diangkatnya 300. Betapa tinggi derajatnya orang yang sabar. Kemudian waman sabaru ala ta'ah, dan barang siapa yang bersabar di dalam melakukan ketaatan terhadap perintah Allah, sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, walaupun hidup dalam kekurangan tapi tetap bersabar melakukan ibadah kepada Allah, kutibalahu situmi'ati darajatin, maka ditetapkan baginya 600 darajat. Ma baina darajataini, jarak di antara 2 darajah adalah kama baina tuhumil ardil ulya ila muntahal ardina sab'i. Itu seperti jarak di antara bumi lapisan bagian atas sampai bumi lapisan bagian yang ketujuh yang paling bawah. Kemudian waman sabara anil musibah, dan barang siapa yang mampu bersabar anil maksiati, dari menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, untuk tidak melakukan perbuatan dosa, kutibalahu tis'umi'ati darajatin, maka baginya ditetapkan 900 darajat. Ma baina kulli darajataini, jarak di antara setiap 2 darajat kama bainal arsy ila surah. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang sabar dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, diberikan kemampuan untuk sabar menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan diberikan kemampuan bersabar ketika mendapatkan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar bahwa tempat kembali mereka adalah surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita simak sebuah ayat Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran surah ke-41, yaitu surah Fussilat, juz yang ke-24 ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka di dalam keimanannya, mereka istiqomah dalam keimanan kepada Allah, istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, istiqomah dalam melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya akan turun kepada mereka malaikat seraya mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa sedih dan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh sorga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.
Itulah kabar gembira yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang istiqomah beribadah kepada Allah. Kepada orang-orang yang beriman, yang istiqomah dalam melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh. Kepada orang-orang yang beriman, yang istiqomah dalam keimanannya, mereka akan mendapatkan akhbar jaidah, kabar gembira dari Allah dengan sorga. Nah, kabar gembira ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, yang istiqomah beribadah kepada Allah. Pertama, kabar gembira ini akan diberikan di saat kita sedang dalam keadaan sakaratul maut. Akan turun malaikat kepada kita, menyampaikan kabar gembira bahwa tempat kita adalah di sorga. Sehingga orang yang sedang sakaratul maut, dia tersenyum mendapat kabar gembira ini. Dalam keadaan tersenyum dicabut nyawanya. Akhirnya dia meninggal dunia seperti orang yang tersenyum, karena sudah diperlihatkan tempat tinggalnya sorga. Yang kedua, kabar gembira ini akan diberikan oleh Allah kepada kita di saat kita berada di alam kubur. Dan yang ketiga, kabar gembira ini akan diberikan oleh Allah kepada kita di saat kita oleh Allah dibangkitkan dari kuburan kita, untuk lalu kemudian kita dihalau, dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Artinya, barang siapa merasa suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Lalu kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut fa kulluna nakrahul maut." Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci bertemu Allah adalah benci kematian? Kami semuanya pasti akan mati dan kami semuanya benci kematian. Bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu, benci apa suka terhadap kematian? Jawab jujur. Benci apa suka? Kalau suka silakan sekarang. Duluan, terus saya Yusuf. Kata Siti Aisyah, "Pakuluna nakrahul maut." Kami semuanya benci kematian. Nah, apakah yang dimaksud seperti itu ya Rasul? Kata Siti Aisyah. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, "Laisa kadzalik, bukan seperti itu maksudnya. Walakinil mu'minu ijabus syira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah." Akan tetapi yang dimaksud adalah seorang mukmin yang beriman, bertakwa kepada Allah, komitmen konsisten untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Ketika mereka sedang dalam keadaan sakaratul maut, mendapatkan kabar gembira dari Allah, dengan mendapatkan rahmatnya Allah, dengan mendapatkan ridhonya Allah, dengan mendapatkan surganya Allah. Allah perlihatkan surga sebagai tempat kembalinya kepadanya di saat ia sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka dia merasa suka untuk bertemu dengan Allah. Dia merasa senang, sehingga dia tidak mau terus-menerus tinggal di alam dunia. Bahkan dia siap untuk meninggalkan alam dunia selama-lamanya, dan dia ingin segera bertemu dengan Allah. Itulah. Cuma ini pertanyaannya, kira-kira nanti kalau kita sakarat, kira-kira dapat kabar gembira apa kabar buruk ya? Mudah-mudahan kabar gembira.
Nah, siapapun yang ingin mendapatkan kabar gembira di saat sakaratul maut, yuk kita istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam keislaman, istiqomah dalam melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kabar gembira akan datang kepada kita. Amin. Jangan sampai kabar buruk, bahaya. Karena ada dua kabar, akhbar jaidah, ada akhbar sayyi'ah. Ada kabar gembira, ada kabar buruk. Tergantung siapa yang sedang sakaratnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebaliknya, wa innal kafira ijabus syira bi'ajabillahi wa sukhtihi karihallah karihaliku Allah wa karihallahu liqa'ah. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik menyekutukan Allah, orang-orang yang munafik, mulutnya mengatakan beriman tapi hatinya ingkar kepada Allah, orang-orang yang zalim, ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut akan datang kepada mereka akhbar sayyi'ah, kabar buruk, bahwa mereka akan mendapatkan azab Allah, bahwa mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah, mendapatkan laknat Allah. Allah perlihatkan kepadanya tempat kembalinya adalah neraka. Maka dia ketakutan untuk bertemu dengan Allah. Dia nggak mau mati sebenarnya. Dia pengennya lari tapi nggak bisa. Akhirnya dia melotot. Oh, serem banget tempat kembali saya. Dalam keadaan melotot, nyawanya dicabut. Akhirnya mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan penjelasan tentang makna hadis yang tadi Al-Fakir sampaikan. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang hafal hadisnya, kebanyakan sih nggak hafal ya. Ya, ada yang hafal nggak hadisnya yang tadi? Saya kasih ini 1 miliar. Baik para jamaah. Nah, Al-Imam Al-Khattabi beliau memberikan penjelasan tentang makna hadis tersebut, bahwa yang dimaksud kecintaan seorang hamba untuk bertemu dengan Allah adalah si hamba tersebut lebih mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Oleh karenanya ia tidak mau terus-menerus tinggal di alam dunia. Ia tidak mau berlama-lamaan tinggal di alam dunia. Bahkan ia siap meninggalkan alam dunia untuk selamanya. Dan ia merindukan pertemuannya, perjumpaannya dengan Allah. Karena sudah mendapat kabar gembira surga. Nih seandainya bapak-bapak nih sekarang nih dapat kabar dari malaikat bahwa bapak-bapak ahli surga, kira-kira pengen cepat mati apa pengen lama mati? Pengen cepet Pengen cepat pasti. Karena surga jauh lebih nikmat daripada dunia. Dunia mah riuh. Capek, yang kaya capek apalagi yang miskin. Masa seandainya sekarang kita dapat kabar, wahai para jamaah Majlis Dzikir Al-Hayat yang hadir malam ini, tempat kembalimu di surga. Kira-kira pengen cepat ke surga enggak? Pengen. Kalau pengen buru-buru ya mati dulu. Karena surganya ada di akhir. Untuk menuju alam akhirat harus melalui kematian. Jadi kematiannya suka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, yang dimaksud kebencian seorang hamba untuk bertemu dengan Allah, ia lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Sehingga ia ingin terus-menerus hidup di alam dunia selama-lamanya. Bahkan ia tidak mau mati karena takut. Ia tidak mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Yang akhirnya Allah masukkan dia ke dalam neraka untuk menerima azab Allah yang sangat pedih. Nah para jamaah, jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah, beliau mengatakan bahwa secara syariat kecintaan dan kebencian seorang hamba untuk bertemu dengan Allah
adalah diperhitungkan di saat sakaratul maut. Di saat sakaratul maut, di situ akan diperlihatkan tempat kembali kita. Semuanya akan terlihat dengan jelas. Apakah nantinya kita akan ditempatkan di surga oleh Allah atau di neraka? Semuanya di situ akan diperlihatkan. Di saat kita sedang najak, sedang dalam proses pencabutan nyawa, semuanya akan terlihat. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kabar gembira di saat sedang dalam keadaan sakaratul maut, yuk kita istiqomah beribadah kepada, jangan pernah bosan dalam situasi kondisi apapun. Tetap kita komitmen konsisten untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan perkara-perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah. Istiqomah duduk di majlis zikir, di majlis ilmu dan sebagainya, di majlis maulid, di majlis sholawat. Insya Allah dengan istiqomah, di saat kita sedang dalam keadaan sakaratul maut, turun malaikat datang kepada kita memberikan akhbar jaidah, kabar gembira bahwa tempat kamu adalah di surga. Oleh karena itu kamu tidak usah takut, tidak usah sedih. Nah, kira-kira kita ingin nggak mendapatkan kabar gembira seperti ini? Yuk kita sama-sama istiqomah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita, keturunan kita semuanya orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasakan melakukan kebaikan-kebaikan, biasakan melakukan berbagai macam amal soleh. Insya Allah apabila kita selalu membiasakan berbuat baik, beramal soleh, selalu membiasakan berbagai macam amal kebaikan, insya Allah di saat tiba ajal kita, malaikat mencabut nyawa kita, kita sedang dalam keadaan melakukan amal kebaikan, sehingga kita meninggal dunia husnul khotimah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, minta meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Baca doa ini setiap selesai sholat 5 waktu minimal 3 kali. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Amin. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Amin. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Amin. Ya Allah, berilah kami rezeki yang terbaik. Amin. Rezeki berupa kematian dalam keadaan husnul khatimah. Indan tihai ajali Nabi qauli la ilaha illallah. Ya jal jalali wal ikram, amitna alal iman wal islam wal ihsan wa ala aqidati ahli sunnah wal jamaah wa ala kalimati tauhid. Yuk bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal du'aana ya Allah, istajib du'aana ya Allah, innaka sami'ud du'a. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai' waj'alna mubarakin aina ma kunna fi kulli waqtin wa hin. Ya Allah, anugerah
limpahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.